Shalom. Shalom. Semua kita datang di tempat ini bukan kita bertemu dan berjumpa di tempat ini bukan secara kebetulan, amin. Tapi kita datang di tempat ini, kita sama-sama mau datang untuk menyembah Tuhan, amin. Sebab Dia Yesus yang kita tinggikan, Dia Yesus yang kita sembah pagi hari ini, amin. Yang sepakat sama saya angkat tangan, amin. Saya mau kita semua pagi hari ini kita sama-sama meresponi hadirat Tuhan. Saya mengajak semua Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini untuk mengangkat setiap penyembahan. Sama-sama kita menyembah Dia pagi hari ini, amin. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Katakan sujud di depan tapamu, dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama katakan tiada satu pun dari karya kasih mulia bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari Bapak Ibu, mari sama-sama angkat suaramu katakan Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan benar, Yesus Kristus Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari Bapak Ibu sama-sama kita ulangi lagu ini dari awal, katakan ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik
suaramu katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama, yang bertata di atas bumi dan di bawah bumi, Yesus Tuhan. Engkau Allah yang besar. Dari tempat ini kami naikkan pujian penyembahan yang meradiasi seluruh kota ini, Tuhan. Ada mujizat Tuhan, ada penyembahan Tuhan, ada restorasi dan revival Tuhan, ada lawatan Tuhan atas kota ini dan gereja ini berdiri atas nama-Mu, Tuhan yang hidup.
percaya kami menyembah Allah yang besar yang tertulis dalam Alkitab. Engkau Allah yang besar. Jesus name. Ya Tuhan, ya You are worthy, oh. Ya Bapa, ya Tuhan, ya Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sembah pagi hari ini. Allah yang mulia, yang kudus. Jesus name above all. Oh, Jesus name. di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, Allah penuh dengan keperkasaan, dengan roh Tuhan. Dari tanah Papua ini, dari kota ini Tuhan, kami lepaskan pujian penyembahan, pujian hormat bagi Allah Yahweh Elohim. Kami gemakan nama Tuhan yang besar, Allah yang hidup. Maka hidup kami akan direstorasi, akan ada perubahan ketika kami menyembah Tuhan. Jesus name above all name. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is thou God. Mari angkat suaramu, katakan, dancing my soul, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, dancing, dancing my soul. My Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Mari angkat suaramu lebih tinggi lagi. Oh, dancing my soul, my Savior. Maka jiwa dan roh kami menyembah Engkau pagi hari ini, Tuhan. How great thou, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Singing again, dancing, 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 my soul, dancing, my soul, my Savior. Dari hidup kami dan jiwa kami menyembah Engkau Yesus Tuhan, My soul, Allah Elohim Yahweh. my soul, my Savior. How great thou art. Engkau ajaib dalam hidup kami. Engkau ajaib. Mari Bapak Ibu katakan, Tuhan pagi hari ini Tuhan, dan setiap yang kami datang ke tempat ini menyembah Engkau yang menyembah yang kudus. Biarkan roh dan jiwa kami menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara katakan,
Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi angkat suaramu katakan. Dancing my soul, my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art. That is my soul, that is my Tuhan Yesus, soul, my kami memuji kebesaran-Mu. Kami adalah orang-orang yang tidak sempurna Tuhan, tapi kami orang-orang yang dilayakkan oleh darah-Mu dan salib-Mu Tuhan. Engkau yang membebaskan bangsa Israel. Engkau yang membebaskan kami dari setiap belenggu. my soul, that is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art. Thou sings my soul. Then sings my soul. My Savior God to thee. How great thou art. Sebab Engkau Allah yang kami sembah, yang layak kami tinggikan. Night and day, day and night. Sebab Engkau Kami naikkan ukupan penyembahan di pagi hari ini, di siang dan malam pagi hari. Hidup kami, naikkan penyembahan kami. Engkau Allah yang layak disembah. day and night, night. Day and night, night and day and night and day. Night and day. You are worthy of it all. Mari Bapak Ibu. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. You
setiap kami di tempat ini Tuhan, penuh dengan api-Mu, penuh dengan semangat yang daripadamu Tuhan. Sekarang kami mau menyembah dan meninggikan Engkau, kami mau bersorak dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi saya jemput kita semua bangkit berdiri. Masih semangat? Yang sepakat sama saya pagi hari ini kita mau memuji dan meninggikan Tuhan, amin. Sebab tidak ada Allah lain yang kita tinggikan pagi hari ini selain Yesus Kristus, amin. Sebab namanya yang kita puji dan kita tinggikan pagi hari ini, amin. Tinggi nama-Mu. Mari jemaat HGC, mari kita sama-sama bersorak pagi. Katakan, besar dari yang kuharapkan, tinggi dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku pasti menang, ku pasti menang. Mari sama-sama katakan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, raja keagungan. Mari sama-sama katakan, besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan, bersama Roh pasti menang, pasti menang. Sama-sama katakan, tinggi nama, hormat kemuliaan, raja keagungan. Sekali lagi biar Bapak Ibu saja katakan, tinggi hormat sorak dengan senang hati, raja keagungan. Sekali lagi Bapak Ibu saya katakan, tinggi kemuliaan, dengan senang hati, raja beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Saya perkenalkan semua kita duduk kembali. Sama-sama kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita sekali lagi menyampiri tahtanya yang kudus. Mari siapkan hati,
sama-sama kita meresponi penyembahan. Ini saatnya
menikmati udara yang ada. Kami boleh merasakan sukacita yang ada. Bahkan ketika kami boleh mengalami pergumulan dan proses dalam hidup, kami tetap mau berkata, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan buat kami semua. Persekutuan yang begitu manis dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat kehadiran bagi kami. Pagi hari ini ketika kami datang Tuhan, kami rindu, kami diperlengkapi, kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami ya Bapa di pagi hari ini. Urapi kami semua yang ada. Kami mau menyiapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Sehingga setiap benih firman yang boleh tertabur di pagi hari ini tidak berlalu dengan sia-sia. Setiap yang bukan berasal daripada Tuhan, kami mau kebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah semua yang ilahi, semua yang daripada-Mu yang akan tersampaikan di pagi hari ini. Sehingga itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap menyambut, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan, amin, amin, amin. Shalom, Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa dahsyat. Saya percaya kita semua datang ke tempat ini karena memiliki satu kerinduan, yaitu kita ingin bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita ingin untuk lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan, amin. Baik, hari ini adalah bagian saya. Terima kasih buat Bapak Gembala. Sebenarnya boleh PowerPoint-nya langsung saja, Mika. Selamat datang yang baru pertama bergabung bersama-sama dengan kita di tempat ini. Baik, tema khotbah saya adalah bertahan dalam tekanan. Saya mau melihat dulu wajah-wajah ketika tema ini ada di depan, di slide. Jangan tertekan dulu ya dengan tema khotbah saya. Baik. Sebetulnya saya yang 2 minggu lalu saya yang seharusnya khotbah, tetapi waktu itu Bapak katakan siap-siap Mama atau Randi, dan saya tetap mempersiapkan waktu itu. Dan 1 hari sebelumnya tiba-tiba Bapak bilang Randi, dan saya bilang puji Tuhan. Puji Tuhannya apa? Saya juga harus mengalami ini, tekanan dulu ini dalam 2 minggu ya. Tapi saya kan tidak mungkin bilang, Pak saya dong yang khotbah, tidak ya. Saya menghargai Bapak sebagai otoritas saya sebagai gembala, sekalipun Bapak adalah suami saya. Baik, kita lanjut mari kita buka kebenaran firman Tuhan ya, Mazmur 42. Dengan cepat, tolong nanti ingatkan saya kalau waktu sudah tinggal sedikit supaya saya tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan, kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Baiklah aku boleh datang melihat Allah. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar.
Samudra raya berpanggil-panggilan dengan menderu air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Amin. Saya bersyukur sekali ya, hari ini lagunya banyak kali connect tentang jiwa, tentang apa kekuatan, tentang apa lagi dari pertama sampai hampir semua lagunya tentang kekuatan, tentang Allah yang menolong jiwaku, menyelamatkan jiwaku, itu semua ya tadi. Berikutnya ditulis oleh Bani Korah. Siapa itu Bani Korah? Orang Lewi yang memimpin pemberontakan di zaman Musa. Tapi kok kenapa mereka bisa ya dipakai? Nyanyiannya ada di dalam Mazmur. Saya mau katakan, seberapa buruk pun kita, seberapa dalam jatuh kita, tetapi saya mau katakan Tuhan bisa memakai kita. Siapapun Tuhan bisa pakai. Bukan hanya orang yang sekolah tinggi-tinggi, bahkan orang yang tidak sekolah. Firman Tuhan katakan bahkan orang yang bodoh dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang pintar. Bahkan apa? Keturunannya tetap setia kepada Allah dan melayani Tuhan di bait suci. Ini mereka, keturunan mereka melayani Tuhan itu bukan sementara, tetapi selama beratus-ratus tahun ya. Kalau di sini, kok bisa ya? Tema kita kan tadi apa? Bertahan dalam tekanan. Terus perikopnya kita apa? Kerinduan kepada Allah. Sekarang kerinduan kita di akhir-akhir zaman ini apa? Apakah hanya untuk hal-hal yang duniawi atau kita merindukan Tuhan sama seperti Bani Korah merindukan Tuhan. Ketika mereka sudah pernah merasakan kasih Tuhan dan ketika mereka masuk di dalam pembuangan, mereka ingat kembali Yordan mereka. Mereka ingat kembali kasih Tuhan yang pernah menolong mereka. Mereka mengingat kebaikan Tuhan dan mereka katakan, Tuhan kami seperti rusa yang merindukan air. Mari kita berkata bahwa Tuhan kami adalah rusa yang kami tidak bisa hidup tanpa air. Sama seperti kami tidak bisa hidup tanpa pertolongan yang daripada Tuhan. Amin. Baik, saya mau katakan, saya doa dan saya dapat seperti suatu tekanan yang saya bilang, Tuhan tolong berbicara apa yang jemaatmu membutuhkan saat ini. Dan suatu muncul kata tekanan. Apa itu tekanan? Desakan, gesekan, impitan, paksaan, tuntutan. Beda, harus bisa membedakan ya. Tertekan, tekanan dan tertekan. Kalau tertekan sama seperti tadi. Ini. Jiwaku mengapa engkau tertekan? Berbicara tentang jiwa. Makanya tadi banyak lagu dikatakan ya Tuhan yang menguatkan jiwa kita. Jiwa kita itu apa? Pikiran, kehendak, perasaan kita. Saya percaya kita yang datang ke tempat ini tidak ada yang tertekan ya, amin. Amin, tidak ada ya. Ini kalau contoh ini ibu rumah tangga ya, emak-emak. Telepon, gendong bayi, masak, sambil kuliah mungkin ya, yang kuliah ya. Mama-mama sambil memikirkan yang lain ini. Ini stres apa tidak? Jiwa ini. Ada orang buat status begini. Suami cari uang itu menguras tenaga, menguras pikiran, tenaga. Sampai stres, pikir bagaimana caranya dapat duit banyak. Supaya bisa menyenangkan istri. Terus apa yang istri lakukan? Apakah istri menopang dalam doa? Ataukah istri berusaha menghabiskan setiap penghasilan yang suami hasilkan, setiap uang yang ada, gaji yang ada untuk menghilangkan stres?
Katanya ya ibu-ibu itu suka pergi belanja lah, shopping apa supaya menghilangkan stres. Jadi sebenarnya siapa yang stres? Bapak atau mama? Jawab sendiri ya. Saya percaya tidak ada di tempat ini. Nah ini jenis-jenis tekanan dalam rumah tangga ada. Nanti kalau sudah mulai cekcok ribut baru jangan tekan-tekan saya katanya. Siapa yang tekan-tekan? Anak-anak selalu saya mau pergi saya dari rumah ini. Kenapa saya merasa tertekan? Padahal tidak selamanya tekanan itu adalah untuk mendatangkan kecelakaan, tetapi mendatangkan kebaikan. Nanti kita akan lihat ya. Ini apa untuk membuka dulu wawasan kita ya. Ini dalam pekerjaan apa? Saya tahu di sini banyak yang dapat tekanan dari Bapak karena saya biasa dengar, saya biasa lihat dalam grup-grup tertentu. Mika ditekan, sama tekan terus. Siapa lagi? Ruth apalagi? Mana Ruth? Aduh sampai Tropika plus 3. Bapak bilang, hah? Plus 3? Iya, plus 3. Kenapa? Sudah di dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Itu namanya bukan lagi full time tapi overtime. Ini dalam pelayanan. Kalau ini tidak ada fotonya ya, karena tidak mungkin saya taruh gambarnya Bapak di sebelah sini ya. Tapi saya tahu di balik tekanan itu ada apa? Ada hasil yang manis. Di dalam Alkitab pun sebenarnya banyak tekanan, tapi kita tidak tahu, tidak ditulis tentang tekanan ya, karena orang akan takut baca. Nanti orang bilang, aduh Tuhan Yesus ini tekan-tekan kita lagi. Tidak ya, tidak seperti itu. Tetapi kalau kita mau betul-betul merenangkan firman Tuhan, maka di situ ada sangat banyak tekanan-tekanan yang ujungnya menghasilkan buah yang manis. Ini anak-anak yang dalam masa belajar ini, saya kadang kalau dengan Michi Tessa kalau di rumah itu, aduh sudah, Bapak bilang, kau Michi IPS, Tessa masih mending IPA, tapi pulang begitu tepar, pakai pakaian seragam tidur sampai malam. Tuhan tolong, tidak makan, tidak lain-lain. Dan Bapak katakan, ini baru kelas 1, belum kalian kuliah. Lihat itu kakak-kakak kalau mereka biasa, siapa? Yeremia, Randi, kalau mereka kuliah, cepat, kerasa kerusuk. Apalagi mama ya, mama Inji, Tuhan ibu saya tidur sampai 10:30 malam. Tapi saya percaya dalam setiap tekanan pasti akan ada hasil. Boleh mungkin putar dulu itu, apa namanya, cepat Mika, yang pohon korma itu. Jadi tidak selamanya tekanan itu adalah membuat kita sakit hati, tidak membuat kita luka, tidak membuat kita tidak berbuah, tidak bertumbuh ya. Kita harus belajar dari pohon korma ya. Mengapa? Di Timur Tengah, korma ditanam dalam pasir dan ditutupi dengan batu. Mengapa harus dengan batu? Supaya menekan ya. Batu akan menahan korma tumbuh ke atas. Karena pertumbuhan ke atas mengalami hambatan, akhirnya dia akan tumbuh ke dalam. Setelah akar tertanam kuat, barulah kurma tumbuh ke atas. Apa hikmah dari semua ini? Ini ya, bukan untuk melemahkan, tetapi untuk kita semakin kuat. Amin. Saya juga adalah produk dari tekanannya Bapak. Sampai bisa jadi seperti ini ya. Tapi saya tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Intinya ketika kita ditekan, kita mau melihat dari sisi yang tadi. Mana kembali ke PowerPoint. Tekanan dapat membuat orang dekat atau jauh dari Tuhan. Betul? Iya. Kan tadi dikatakan gesekan, dikatakan tadi himpitan. Terkadang kalau kita mengalami tekanan, kita sudah mulai menyalahkan siapa? Tuhan. Menyalahkan siapa? Orang di sekeliling kita. Nah, ini contoh ini, boleh buka di Mazmur 51. Daud, Raja Daud, ketika dia dalam tekanan, banyak kali ditulis, dia lebih memilih datang kepada siapa? Kepada Tuhan, atau datang kepada medsos, atau datang kepada orang-orang yang tidak tepat. Tidak ya, karena nanti boleh baca di rumah di sepanjang Mazmur 51 dikatakan bahwa apa? Kasihanilah aku ya Tuhan.
dia datang merendahkan dirinya. Bahkan dia katakan apa? Ayat 13, jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Seorang raja rela kehilangan segala-galanya, tetapi tidak mau kehilangan Tuhan. Hari-hari ini, di akhir-akhir ini, kita lebih memilih mana? Mau kehilangan Tuhan atau kehilangan segalanya? Sayangnya, banyak kali orang karena tekanan lebih memilih kehilangan Tuhan, lebih memilih jauh daripada kasih karunia Tuhan. Sama seperti Yesus punya murid ini ya, ada juga yang memilih untuk mundur. Boleh buka ayatnya? Yohanes 6 ayat 66. Murid-murid bilang begini, Tuhan perkataanmu terlalu keras. Sama kalau Bapak khotbah ya. Aduh Bapak Gembala, khotbahmu terlalu keras. Langsung tertuju kepada saya. Ke 65 coba. Mulai dari waktu itu banyak murid. Lalu ia berkata, pandai ya, mana ada cari perkataan. Mereka berkata bahwa, nanti boleh cari di Yohanes 6. Mereka katakan, murid-murid katakan bahwa Tuhan perkataanmu terlalu keras. Perkataan Tuhan yang keras itu tentang apa? Ini khotbah Yesus tentang akhir zaman. Tentang apa? Roti hidup. Tentang apa? Harus berbuat yang seperti yang Tuhan mau. Tetapi murid-murid memilih mundur. Kemarin waktu MK Bapak Daud katakan begini, aduh Ibu Gembala, kerja di atas itu tidak enak sekali, banyak tekanan, banyak gesekan. Betulkah begitu Bapak Enji? Iya. Banyak gesekan. Harus bangun jam 3 subuh, kejar-kejaran dengan tram untuk pergi kerja. Makanya saya mau katakan istri-istri yang suaminya bekerja di atas, mengucap syukur dan pergunakan setiap berkat yang Tuhan berikan dengan baik. Jangan suami habis masa kerja selesai tidak punya apa-apa. Harus memiliki hikmat, akal budi itu yang daripada Tuhan ya. Apa sih itu bertahan kembali cepat? Bertahan berarti tidak bergeser. Kayak saya bertahan di sini ya, tetap stay di sini ya. Bertahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tempatnya, tidak beranjak atau tidak mundur. Tidak mundur. Saya pernah satu konseling dengan salah satu ibu, suaminya kerja di atas juga, dan dia katakan begini, saya dalam hati saya nangis dan saya angkat jempol ya buat ibu ini. Dia bilang dia enggak panggil Ibu Gembala ya, dia panggil Cece. Cece, jadi saya kalau 1 minggu dikasih uang 100.000 sama suami, saya bilang Tuhan tolong. 100.000 di Timika bolehlah kalau cuma sendiri, tapi kalau punya anak lebih dari 1 itu repot. Kenapa? Hanya anak banyak keinginan, banyak tuntutan. Apalagi orang katakan di Timika 100.000 rasa 10.000, iya begitu kah? Kalau ke pasar 100.000 katanya rasa 10.000, artinya tidak seperti mungkin di Jawa atau di Manado sana ya, daun bawang kemarin menjebak. Ibu Gembala lihat ini, ibu lihat ini 5.000 ini satu tumpuk ini. Wow. Dan ibu ini katakan, saya bilang, jadi bagaimana kamu hidup sama anak-anak kalau suami naik? Dan dia bilang, saya mulai pinjam motor tetangga, ini ya akal budi yang daripada Tuhan. Yang kemarin saya pernah posting apa di Amsal, rumah dan harta warisan adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kenapa dia katakan, Ibu Cece, saya pinjam motor tetangga saya dan saya mulai pergi ke pabrik tahu. Saya beli 10.000 itu bisa buat berapa hari, beli tempe berapa hari. Saya bilang Tuhan, saya dalam hati saya angkat jempol. Kalau saya belum tentu mungkin punya tekanan seperti itu saya bisa mampu ya. Dan dia katakan lagi sama anak, kalau Oma telepon nanti bilang kita makan ayam ya. Saya bilang Tuhan, dia tetap masih membela suaminya di depan mertuanya.
Dia bilang nanti kalau suami turun kasih 300.000 ya baru saya beli beras, beli ayam dan lain-lain. Dan saya bilang Tuhan terima kasih. Tetapi tidak satu kali pun dia menghujat suaminya. Tidak satu kali pun. Tetapi di waktu-waktu tertentu dia mampu bahkan memberkati saya. Saya bilang Tuhan saya tidak tahan. Orang segini, saya bukan bilang sombong atau apa, saya bilang Tuhan setidaknya dia lebih membutuhkan daripada saya. Saya pun memiliki gaji ya, saya kalau kerja juga dapat gaji, kalau dari gereja tidak dapat gaji ya. Sejak awal gereja ini ada 1%, 1 rupiah pun setiap keuangan saya tidak pernah pegang. Ada bendahara-bendahara yang memegang, kecuali pakai nama Bapak ya di bank, dan Ruth tanda tangan Bapak. Ada bendahara kecil, ada Mama Ken di sana. Setiap baik MK apapun. Jadi kami tidak pernah pegang uang kas gereja sejak awal gereja ini berdiri. Kenapa? Pengabdian kami. Tempat ini adalah pengabdian kami. Kami mau memberikan hidup kami. Sekalipun kami sibuk di dalam pekerjaan, tetapi kami mau mendedikasikan hidup kami untuk melayani Tuhan. Gaji kami pakai untuk memberkati orang-orang lain. Amin. Makanya Tuhan semakin berkati. Pengkhotbah 4 ayat 12 katakan begini. Bila mana ayo. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Berbicara tentang apa? Kesatuan. Berbicara tentang keunitian. Di dalam rumah tangga pun dibutuhkan apa? Unity. Kemarin suster agak heran ya waktu oh baik, saya mengucapkan terima kasih dari tempat ini, belum sempat mengucapkan setiap dukungan doa, setiap yang sudah menolong selama di rumah sakit sampai semua proses selesai. Terima kasih, Tuhan berkati, Tuhan balas. Saya percaya semua ada dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Sekalipun ada air mata, sekalipun ada hal yang tidak enak, tapi saya tetap merasakan pertolongan Tuhan ya. Ini ada kuasa kesepakatan ini. Yang 2 orang ini tidak dapat bertahan. Bayangkan, waktu hari malam tanggal 26 di rumah sakit, Bapak datang, ayo kita perjamuan, dan saya bilang, Pak ini kata suster ini 8 kali obat dimasukkan baru anak ini mau keluar. Dan saya bilang mari kita sepakat hanya 2 kali obat. Dan puji Tuhan hanya 2 kali obat, jam 1:30 itu lahir. Iya Bu Yomi juga heran-heran, kaget cepat. Sangat begitu cepat. Bahkan suster katakan apa? Saya pikir nanti 4 kali, ini perkataan manusia. Tetapi kalau Tuhan mau berkata itu kehendaknya, berarti lain. Saya bersyukur kalaupun kita pulang dari Makassar membawa tangisan, membawa duka cita, tetapi Tuhan sudah lakukan yang terbaik. Saya tidak sangka juga, kemarin dokter bilang, ibu ikut bapak berangkat, padahal hati saya berat. Dan langsung dokter kasih surat untuk naik pesawat. Sampai ke Makassar 23 siang saya langsung cek tiket, ada tiket murah. Saya bilang, Mika cepat kirim uang mau bayar tiket. Langsung booking, padahal saya booking batik. Pikir pulang itu sudah tidak terlalu goncang karena pikir perut. Padahal pulang sampai ke hotel, langsung kami ke rumah sakit dan dokter nyatakan tidak berdenyut. Dokter katakan, ibu rasa bergerak enggak? Saya bilang tadi waktu landing saya rasa bergerak. Dia bilang ini adik sudah enggak ada. Aduh Tuhan, saya nangis di depan dokter. Saya cuma bilang Tuhan, tapi Bapak kuatkan. Sepanjang sampai orang lihat-lihat saya nangis terus. Tetap bersyukur. Besoknya 24 kegiatan. Bahkan malamnya sempat didoakannya sama Ibu Iin, sama Pak Hendrik, sama Joshua. Besoknya didoakan sama Ibu Nani. Tapi Ibu Nani, Tuhan lakukan yang terbaik. Berarti apa? Kita tidak boleh komplain. Kalaupun kita dalam tekanan, mari datang cari Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Memilihlah untuk dekat sama seperti Daud.
tidak memilih untuk pergi, karena pergi belum tentu menyelesaikan setiap persoalan, setiap tekanan di dalam hidupmu. Amin. Saya percaya kita masing-masing porsinya berbeda. Tekanan. Kita termasuk dalam dunia ini, kita dalam tekanan loh. Percaya kan tidak? Ya, ada gaya gravitasi bumi. Kalau tidak ada tekanan, kita semua melayang-melayang. Coba selanjutnya Mika. Kunci untuk tetap bertahan dalam tekanan apa? Mengenakan? Ya, ini kalau kita malah tipu muslihat si jahat ya. Ada juga tipu muslihat dari si jahat. Ini tidak semua, nanti boleh baca 10 sampai 18. Saya hanya ambil intinya saja. Ayat 11 katakan gini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Yang saya cuma mau tekankan di ayat yang ke-18, karena di situ dikatakan apa? Dalam segala, dalam 17. Pedang roh yaitu firman Allah. Ini yang kita sangat butuh. Ayat 17. Pedang roh yaitu firman Allah, yaitu membaca Abah. Makanya kemarin doa pelayan itu yang Mongol bilang, kalau enggak baca Alkitab, maka ceking kita punya malaikat, kurus. Kita harus beri makan malaikat kita, yaitu dengan firman Allah. Dengan firman Allah di dalam tekanan, maka kita akan mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita lewati, yang sudah pernah kita lolos. Kita ingat kalau kita baca lagi, oh terima kasih Tuhan. Kita ingat lagi. Miliki iman, pengharapan dan kasih. Ini komplit ya, iman, pengharapan dan kasih. Kalau kita tidak punya pengharapan, kita tidak punya iman, maka kita tidak akan kuat bertahan di dalam tekanan. Mau sekecil apapun itu, kita tidak akan mampu bertahan dalam tekanan. Saya mau katakan orang-orang yang mampu bertahan di dalam tekanan, dalam dirinya dia bisa bertahan dulu, baru dia akan bisa untuk menyerang. Sama tuh dengan pemain-pemain bola. Ada videonya itu, coba Mika kirim. Sebelum kita mengalahkan setiap musuh kita harus mengalahkan diri kita dulu. Bisa bertahan dulu, baru kita bisa maju. هذه المخالفة سوروبيو أرتورو فيدال وسيرجي روبرتو براس وانطلاق من هنالك عن طريق ألينيا راح يبحث عن ألينيا خلى الكرة لليو ميسي وكرة مرة ثانية في اتجاه أرتورو فيدال يلحق عليها أرتورو يلعبها في الوسط سواريز بينية سواريز بابا برايا ميسي جول في تنفيذ هذه المخالفة سوروبيو. Kita bisa untuk menyerang. Bagaimana kita bisa mengalahkan iblis kalau kita tidak mampu bertahan? Aduh, iblis datang baru lewat kita sudah tampias bagaimana? Tidak, iya kita anak Tuhan tidak harus seperti itu. Tetapi kita miliki benteng yang kuat, baru kita bisa menyerang musuh. Amin. Ini banyak orang yang ketika kehilangan pengharapan, ini yang banyak terjadi bunuh diri. Banyak yang bahkan tidak bisa menerima dirinya sendiri. Ada temannya Michi dan Tessa, namanya siapa tuh? Riung. Dia naik di mobil Luxio, terus dia bilang, siapa yang punya cowok ini? Saya bilang itu dia tidak menerima dirinya. Kalian tolongin dia, bantu dia. Banyak orang tidak bisa menerima dirinya menjadi seorang laki-laki. Dia ingin menjadi seperti perempuan ya. Karena apa? Semuanya ini akan hilang, lenyap, tapi ini kasih. Tanpa kasih kita tidak akan kuat. Bagaimana caranya kita? Kita harus punya kasih Kristus supaya kita bisa membagikan kasih yang daripada Tuhan itu. Amin. Kalau kita tidak punya kasih, kita mau bagikan apa sama orang lain? Kalau kita tidak pernah rasa kasih Tuhan, bagaimana kita mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita?
Yang ada kita hanya komplain kepada Tuhan. Tuhan, kenapa sampai ini saat ini begini Tuhan? Kenapa? Akhirnya kita melihat orang lain ketika diangkat, dipromosikan, kita yang jadi tertekan. Hati-hati. Kita yang jadi depresi, hati-hati dengan jiwa kita. Kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Sehingga apa? Muncul emosi-emosi. Bahkan bisa jadi kucing jadi sasaran juga. Kucing dimasak. Yang benar-benar Harun tertawa ini. Kucing ini karena dia makan pancuri ikan terus masak saja dia. Kolose 1 ayat 23. Apa ayatnya itu, coba buka. Kembali tadi ya, dasar iman. Ibrani 11 ayat 1 adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat sebelumnya, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan seperti apa yang kita imani. Itu yang jadi. Makanya kalau kita mama, papa kalau mengimani anak kita jadi seperti apa, itu akan jadi. Maka jangan menginginkan kematian anakmu ya, firman Tuhan bilang ya, hajar boleh. Bapak itu kalau pukul Tessa, pukul Michi. Saya kemarin pulang MK. Kenapa JJ? Dapat pukul berapa kali? Saya 1, mereka 4. Dia bilang begitu, mereka 4. Oh iya, mereka besar, saya bilang. Ada waktu-waktu dihajar. Tetapi apa? Kita pilihnya tadi ini pengharapan ya. Ada lalu katakan begini. Kau kuatkan aku bertahan. Tuhan yang kuatkan kita bertahan. Terus apa lagi? Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Tuhan membuktikan kesetiaan Tuhan melalui pengharapan kita. Karena apa? Tuhan Allah Immanuel menyertai kita dimanapun, di kapanpun. Yang kerja di atas jangan pernah khawatir. Karena saya tahu jalanan itu, kita pernah pergi baru mil 21 ya, saya bilang aduh pusing saya lihat jalanan begini. Apalagi yang 3-4 jam di tepi jurang. Maka mama-mama topang suami-suami ketika bekerja. Dan jangan sia-siakan setiap penghasilan yang suami dapat. Karena itu saya percaya ada juga namanya tekanan sekalipun sedikit-sedikit ya. Karena apa? Ada resiko. Ada resiko, tapi saya percaya Tuhan yang bela, Tuhan yang melingkupi. Tadi sudah ya, Kolose 1 ayat 23 itu apa? Mika? Ada yang dapat? Boleh baca? Ya. Harus bertekun dalam iman dan tetap teguh, tidak tergoncangkan dan jangan mau digeser dari apa? Pengharapan apa? Injil. Makanya kita harus baca Alkitab, tahu Injil. Supaya apa? Tetap kuat di dalam setiap goncangan. Ketika kita ada problem, kita bisa kuat. Kenapa? Ada yang menguatkan firman Tuhan. Kita sebagai gembala tidak bisa selamanya hadir. Apalagi jemaat semakin banyak. Tidak bisa satu-satu kita mau sampai berapa jam. Saya waktu sedang pulang dari dokter tanggal 23 itu, saya sementara nangis ya di kamar. Sementara nangis, Bapak datang, kenapa? Jadi Bapak sejak ada kegiatan, terus cek-cek saya di kamar ya, karena saya di kamar. Saya takut bergerak banyak karena saya bilang tiket kita dokter tanggal 26 pagi, 26 subuh. Jadi ini tanggal Jumat malam baru ke bandara. Oh ya, tidak apa-apa Ibu. Ini kondisi anak ini sudah mati dalam perut, dia sudah meninggal. Jadi saya sementara menangis di tempat tidur, terus Bapak datang. Kenapa? Bapak tanya kenapa? Saya bilang sementara menguatkan orang lain. Sementara air mata saya jatuh. Saya bilang Tuhan, tapi saya sementara menguatkan orang lain lewat WA. Jadi saya mau katakan begini, di dalam tekanan pun kita bisa menjadi berkat. Itu kembali pilihan kepada kita, mau apa tidak. Apakah saya bilang jangan dulu ganggu karena saya mau menangis dulu, saya mau berdoa. Atau saya bilang saya kondisi sedang begini, saya butuh pengasihan atau apa. Enggak.
dalam tekanan apapun kita harus sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat. Amin. Iya, makanya harus kuat. Kalau kita tidak kuat, kita tidak mampu menguatkan orang lain. Saya harus kuat gendong Mikael supaya saya bisa angkat dia. Kalau saya tidak kuat, saya tidak mungkin bisa angkat dia. Sama dengan sesama kita, apa yang kita mau angkat? Bukan orangnya diangkat ya, tetapi beban hidupnya. Kita apa? Sama-sama topang di dalam doa. Amin. Ketika deklarasikan, ketika lagi hadirat kuat, saya sebut satu-satu namanya, saya sebut dan saya sebut. Bahkan saya melupakan nama saya sendiri. Tidak apa-apa, tapi Tuhan perhitungkan itu. Jadi tidak jadi penghalang buat kita untuk kita mau datang melayani Tuhan. Amin. Coba selanjutnya, berapa menit lagi saya? Terakhir, memiliki buah roh. Sifat karakter Kristus. Ini sangat penting karena ada apa? Sudah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera di sini. Sehingga kita mampu untuk apa? Bertahan di dalam tekanan-tekanan tadi, tekanan-tekanan hidup, tekanan-tekanan apalagi omongan orang. Saya pun tertekan ya, kalau saya mau bilang, saya mau jujur sebagai daging saya, sebagai manusia itu ada tekanan juga dalam ini pikiran. Tapi saya tidak mau masukkan ke dalam hati saya ya. Kenapa saya bilang? Saya Tuhan baru habis posting ini di Facebook saya. Melewati satu fase, melewati namanya mual-mual, melewati namanya ngidam yang mau makan segala aneka macam rupa yang saya mau makan. Itu semuanya terpenuhi. Bahkan Bapak bilang jangan stres, jangan stres. Bahkan kalau saya sudah pelayanan full sampai jam 2, jam 3 Bapak bilang di pasukan besok Ibu Gam tidak boleh pelayanan dulu ya. Sudah dijaga, sudah diapain secara manusia. Saya bilang Tuhan, nanti orang bilang apa? Kita pergi mendoakan jemaat yang bilang ya, Ibu Gam masa kita pergi doakan orang yang sudah mau meninggal, yang sudah tidak ada harapan di ICU itu bisa hidup, sekarang bisa aktivitas baru, masa ada yang tidak ada? Saya bilang itu kedaulatan Tuhan, kita tidak bisa komplain. Dia bilang seberapa kali kita doakan orang di ICU, bahkan bukan jemaat, orang ada panggil orang doa di urapi apa mereka dengar, mereka merasakan ada sentuhan, ada jamahan, dan akhirnya mereka sembuh total, bisa aktivitas seperti sekarang. Bahkan terakhir kami pergi kunjungi dia, padahal hidup tanpa apa? Limpah hidup. Dan saya katakan, saya tetap mau berkatakan tadi seperti Dimas berkatakan apa? Ketika orang berkata di mana Allahmu? Seringkali itu si jahat. Ketika kita di dalam masalah, dalam pergumulan dia katakan, di mana Tuhanmu Eko? Di mana? Masa Tuhanmu tidak bisa tolong kok? Tidak bisa kasih uang, tidak bisa kasih pacar, tidak bisa kasih apa lagi? Motor baru, handphone baru. Apakah Allah kita seperti itu? Bapak yang hanya kasih gula-gula kepada anak-anak terus dikasih susu sama seperti Mikael. Tak dapat susu menangis. Mikael ini makannya banyak, pagi, siang, malam, sampai mau tidur makan lagi. Saya bilang memang Papua luar biasa. Kalau tidak daripada malam dia rewel, kasih makan saja. Seringkali itu orang iblis pakai cara itu lewat siapapun, orang-orang dekat kita. Katanya kau pelayanan, kenapa hidupmu seperti itu? Katanya kau rajin gereja, rajin beribadah hampir setiap hari di gereja. Masa nilaimu jeblok? Ada situasi-situasi tertentu Tuhan bawa kita supaya kita tetap merendahkan diri. Saya bilang Tuhan, ketika kau mau pakai tangan ini, kami menumpangkan tangan ini hanya alat. Hanya Tuhan yang bekerja, bukan kami, bukan saya, bukan tim. Tetapi itu adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita, itu adalah karena kasih karunia. Cepat poin-poin yang terakhir. Sedikit lagi ya. Upah dan berkat dari bertahan. Apakah ketika kita bertahan kita Anda akan dapat berkat? Ada berkat tersendiri ya, ini firman Tuhan yang bilang. Cepat buka. Matius 10 ayat 22. Siapa yang dapat duluan boleh baca? Dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan pada sampai kesudahannya. Bertahan saja bersama dengan Yesus sampai Tuhan
Datang sekali Yesus, tetapi Yesus tidak pernah akan mundur. Amin. Sekalipun ada tekanan dalam pelayanan, sekalipun ada tekanan di dalam keluarga, datang sama Tuhan. Saya banyak kali sama Bapak dulu waktu masih jemaat biasa. Kalau kita lagi ribut, lagi berantem, Bapak bilang cepat pergi ibadah. Saya bilang ih. Tapi waktu pulang apa? Sudah dengar firman? Dijamah, dipulihkan. Makanya bapak-bapak, mama-mama yang berantem, jangan karena perkara bilang lagi ribut tidak mau ibadah, rugi sendiri ngana. Datang cari Tuhan, akan ada upahnya. Ini, dan kamu oleh karena namaku kamu dibenci. Saya mungkin banyak yang suka, tapi pasti ada juga yang benci saya ya. Karena mungkin perkataan yang keras atau apa, saya tidak tahu. Bahkan sampai jemaat bilang, Mama Gem, kutuk saja dia. Saya bilang, minta maaf. Tuhan panggil saya, utus saya itu untuk memberkati orang, bukan mengutuk orang. Urusan dia mau apakan saya, mau perkatakan saya, berurusan sama Bapa di sorga. Lanjut Matius 24 ayat 13, sedikit lagi. Sama ya, Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini tentang khotbah tentang akhir zaman. Jadi apapun tekanan dalam hidup kita, mari kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Karena di Yakobus 1 ayat 12, saya tutup dengan ini. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Ada syaratnya enggak? Ada. Terakhir ya. Apa syaratnya? Barang siapa yang mengasihi Yesus. Jadi kalau kita bertahan dan kita mengasihi Yesus, maka saya percaya kita akan dikatakan menerima apa? Mahkota kehidupan yang sudah Tuhan janjikan. Mahkota kehidupan itu apa? Bukan pujian daripada dan kehormatan yang dunia berikan kepada kita. Tetapi mahkota kehidupan adalah yang dijanjikan oleh Allah. Kehormatan yang daripada Tuhan. Kalau kita hanya dapat pujian dari manusia, sangat terbatas. Ada waktu bisa berubah. Tetapi kalau ketika Tuhan, sekali Tuhan mengangkat kita, kita memiliki setiap yang kekal. Amin. Tetap kuat di dalam tekanan, tidak tertekan toh. Mau masalah keuangan kah, masalah apakah, serahkan sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Baik, pada saat Ibu Gem bilang khotbahnya tentang tekanan, saya bilang ini mantap, bagus. Karena banyak jemaat dalam tekanan dan semua manusia hampir banyak semua dalam tekanan. Ya, pengusaha banyak dalam tekanan, orang kerja banyak dalam tekanan, apalagi paling tidak enak ditekan sama debt collector. Ya, ditekan utang, ditagih utang, baru bangun pagi, belum ketemu siapa-siapa sudah ditelepon, sudah datang tukang tagih. Itu paling tidak enak. Istri ditekan sama suami, anak-anak ditekan, bahkan hewan peliharaan juga bisa ditekan, anjing ya, benar ditekan. Kalau dia tidak jaga pencuri, dia tidak jaga baik-baik dengan rumah, dijadikan RW ya, semua ditekan dalam tekanan ya. Efraim saya tekan juga ya, jadi tidak semualah ditekan. Tampilkan multimedia yang saya kirim tadi. Ini adalah khotbah lama tentang rumus fisika. F sama dengan P per A.
Masih ingat? Angkat tangan yang masih ingat. Perbesar. Ini tekanan dalam versi yang lain. Saya tadi searching ini F sama P per A sama saja kalau P-nya ditukar ke sini, F-nya di sini, ya. Tekanan, P itu tekanan, P tekanan sama dengan F. F itu gaya. P sama dengan tekanan Newton per meter persegi ditekan sama dengan F. F itu gaya dan A itu luas permukaan. Kalau seandainya ini 10 per 2 ini sama dengan berapa? 5. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kita belajar matematika dulu. Kalau 20 dibagi 2 sama dengan 10. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Pintar, dapat 10. Ya. Artinya adalah kalau engkau tidak mau ditekan, jangan tambah gayamu. Artinya apa? Tambah gaya-gaya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gaji 2 juta, beli handphone 5 juta. Tambah gaya. Ya. Orang lihat, wih, hebat. Pinjam dong, di sana minta dong. Malah maboke, habis, tertekan. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku sendiri? Pengusaha mau cepat kaya, beli ini tidak hitung baik-baik. Lama-lama bangkrut, tertekan. Ibu-ibu rumah tangga dikasih sama suaminya gaji cuma 1 juta untuk 1 bulan, contoh ya. Jangan dihabiskan, tapi sampai tanggal 30, tapi sampai tanggal 10 dia sudah habiskan. Tambah gaya, makanya banyak tekanan, ya. Jadi kalau engkau tidak mau banyak tekanan, jangan tambah gayamu. Taruh kiri kananmu, jangan tambah gaya. Lu, jangan tambah gaya, bilang. Karena ini sifatnya tetap saja. Jadi kalau mau tekanan kita kecil, F kita, gaya kita harus kecil, ya, ditekan. Semua yang diperbesar itu tekanan pusat, ditekan terus, tambah gaya. Dia memperbesar semua ada hukumnya, ya. Amin. Terima kasih, mari tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu biarlah terus merema, Roh Kudus berbicara dalam hati kami lebih kuat, lebih tajam, lebih jelas, sehingga kami terus orang-orang yang bisa bertahan dalam tekanan, bahkan dalam tekanan kami menghasilkan dan melonjak lebih tinggi, terbang lebih tinggi, soaring higher than ever. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita siap untuk perjamuan.
ini kita sering diperhadapkan sama tekanan. Bahkan di marketplace ketika kita melamar di sebuah perusahaan ada namanya psikotes, di mana di situ diuji kita seberapa kuat bisa bertahan dalam tekanan. Ya. Biar dengan menyatu dengan tubuh dan darahnya kita semakin kuat menghadapi tekanan. Bahkan ketika kita ditekan, kita justru terbang lebih tinggi. Mari lepaskan pengampunan supaya kita layak untuk makan tubuhnya dan minum darahnya. Karena dia berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Bahkan muridnya berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Muridnya kabur karena perkataan ini. Biarlah, karena kita sudah dengar, kita sudah tahu, kita tidak hidup di zaman yang dahulu. Kita mengerti bahwa ini kekuatan kita, dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Ampuni dosa kami, pikiran, perkataan, perbuatan, kelalaian dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menyatu tubuh-Mu, darah kami mau bersatu dengan darah-Mu, biar yang ilahi menguasai kami. Dalam nama Yesus, persekutuan dengan penderitaan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu, kami terima kuasa. Patahkan setiap kutuk, penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dan minum. Sudah menyatu dengan kami, merestorasi setiap kami, terus mentahirkan hati kami. Kami semakin mengenal Tuhan, kami menerima pewahyuan, pengenalan akan Tuhan semakin bertumbuh. Dalam nama Yesus, kami semakin lebih tajam mendengar suara-Mu, semakin jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan memberi persembahan. Saya meminta kesediaan saudara Yeremia untuk bawa kita dalam doa persembahan.
persembahan dijalankan, mari sama-sama kita angkat satu lagu. Tiba saja kita akan doa anak-anak. Saya undang semua anak-anak sekolah minggu, semua adik-adik semua maju ke depan, kita sama-sama mendoakan. Semua anak-anak sekolah minggu, remaja, youth. Mari saya undang Kak Minto doakan dengan Kak Fenik untuk penari. Kalau Kak Fenik khusus penari. Kami
kesukaanmu. Biar semua bangsa datang berjumpamu. Biar semua bangsa datang berjumpamu. Siaga Rabaya, Syakara Samanta, kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berbahasa roh. Ya Rabaya, Santarata kabar sekirete kebun sekirabaya. Ya Rabaya, sekirabaya sekirele. Tuhan di pagi hari ini ya Bapa, kami anakmu, kami pasukanmu yang terdahsyat ya Tuhan, mau mengangkat setiap doa kami ke dalam tanganmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Timika mengalami pemulihan, hari ini Timika mengalami kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Rabaya, Sakarabaya, kami memuji-Mu Tuhan, kami sembah. Samudra raya membangkitkan, semesta memberi hormat. Yes Tuhan, Gloria Bapa, kami percaya Tuhan, Timika mengalami orang-orang yang haus akan lapar Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, Timika menjadi rumah kediaman-Mu ya Bapa. Ya Namo Raya Bembang. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, katakan dengan iman dan rohmu, biarlah Timika mengalami pemulihan, biarlah bangsa kita mengalami kemuliaan Tuhan. Oh, baru asik. Mari sekali lagi katakan, Samudra Raya, Samudra Raya membangkitkan, semesta memberi hormat. Baru, mari Bapak Ibu, kita katakan dengan iman kita, kita deklarasikan 1, 2, 3. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Jehovah Sebaot, penguasa alam semesta, kami nyatakan 1, dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima jaminan Tuhan untuk tahun 2023, jaminan hidup dalam gelora cinta Tuhan, jaminan kelimpahan, jaminan terobosan dalam semua masalah, jaminan kemurusan dan keluarga, jaminan bebas dari kekeringan, jaminan pelipat gandaan, jaminan mengerti ketepatan ilahi dan favor Tuhan kami terima. 2, Tuhan memulihkan keadaan Indonesia, Papua, Timika. Tuhan mentahirkan kami dan bangsa kami dari segala kesalahan yang kami dan bangsa kami lakukan dengan berdosa kepada Tuhan. 3, kami masuk dalam unity, kami masuk dalam masa kelimpahan segala sesuatu, kami masuk dalam karakter Kristus, kami masuk dalam kesetiaan, kesepakatan, segerap, seirama dengan Tuhan, dan roh Tuhan yang membawa kami terbang dengan sayap dari Tuhan, karena kami tidak lagi berjalan melainkan kami terbang bersama Tuhan. 4, karena cinta agape Tuhanlah, maka dari hidup kami keluar aliran cinta dan kehidupan. Menyenangkan Tuhan adalah kesukaan kami, cinta Tuhan adalah hidup kami, sampai semua rencananya yang mulia jadi selama-lamanya. Amin, 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 amin. Tuhan, kami sudah mengangkat setiap dosa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, ada kuasa-Mu memenuhi Timika Bapa. Kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu memenuhi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Timika menjadi orang-orang yang haus akan lapar akan Engkau Bapa. Kemudian hanya bagi-Mu ya Bapa. Hiarataka santarataka reketo sentere kobaya sekerelele.
Biarlah kita bersama menaklukkan kemustahilan dan melihat keajaiban dari Sang Raja. Kita bersama mengabdi dan menyembah Tuhan, merubah setiap pelanggaran dan keliaran menjadi passion and wild, sebuah perjalanan tanpa kegagalan, dan kita semua diubah menjadi anggur yang termanis bagi Yesua anak manusia. Terima kasih Tuhan pagi hari ini, terima kasih ibadah yang luar biasa, terima kasih hadirat-Mu. Biarlah kami terus mempersembahkan anggur yang manis buat Engkau. Kami semakin mengasihi Tuhan, roh takut dan gentar akan Tuhan terus menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus perjalanan kami pulang, roh kecelakaan, roh maut kami kebaskan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Ritekirabah satakarana sekiri. Biarlah berkat yang terbaik tercurah dari tata Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, tetap sehat, semakin kuat, selalu bergairah sampai kedatangan Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang terima berkat sama-sama dan saya katakan amin, amin, amin.